kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup humas yang berhubungan dengan PPKN. Di sini kami mengambil 34 pasal. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang pertama ada tugas, kedudukan, dan wewenang kehumasan. Tugas, kedudukan, dan wewenang kehumasan. Yang pertama ada tugas lembaga kehumasan. Di antaranya yang pertama mengevaluasi sikap dan opini publik, yang kedua mengidentifikasi serta menyesuaikan kebijakan organisasi dengan kepentingan publik. Kedudukan humas di perusahaan atau dikenal dengan public relation yang disingkat dengan PR biasanya berada di bawah HRDGA Departemen, tapi ada beberapa perusahaan yang memposisikan public relation di bawah direktur. Di sini ada wewenang kehumasan, yaitu bertugas untuk menyampaikan segala informasi penting mengenai organisasi kepada publik. Dengan penyampaian informasi ini, diharapkan publik dapat memahami sudut pandang organisasi tentang suatu isu atau permasalahan tertentu. Dapat pula dalam pasal-pasal, yaitu ada dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12. Yang pertama ada pasal 2, yang di dalamnya tempat lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Selanjutnya ada dalam pasal 3, yang diantaranya isinya berupa yang pertama, lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan. Yang kedua, mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyampaikan informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintahan secara lengkap. Yang keempat, memberikan penghumasan visi, misi, persepsi antara masyarakat dan pemerintahan. Yang kelima, menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan program. Yang selanjutnya, lembaga kehumasan sebagaimana di pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat berkomunikasi pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya ada dalam pasal 4, yang diantaranya isinya berupa yang pertama, pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri. Yang selanjutnya ada dalam pasal 5, yang pertama, pejabat kehumasan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi bertindak sebagai juru bicara gubernur. Selanjutnya pasal 6, diantaranya yang pertama, pejabat kehumasan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertindak sebagai juru bicara bupati atau wali kota. Yang selanjutnya ada dalam pasal 7, yang diantaranya isinya berupa pejabat kehumasan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dalam hal yang pertama, meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu. Yang kedua, meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan atau keputusan. Yang ketiga, penyampaian laporan tentang umpan balik masyarakat terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap perlu. Selanjutnya ada dalam pasal 8, pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5, dan 6 diikutsertakan dalam rapat, pembahasan dan perumusan kebijakan strategis di lingkungan kerja masing-masing. Lalu selanjutnya ada dalam pasal 9, pejabat kehumasan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pejabat daerah kabupaten atau kota mempunyai wewenang. Yang pertama, mencari, mengolah, dan menganalisa informasi. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan secara strategis. Yang ketiga, memberikan informasi kebijakan. Yang keempat, menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang kelima, menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya ada ruang lingkup kehumasan. Dilihat dari perkembangan sejarahnya, berkomunikasi untuk memengaruhi cara pandang dan perilaku seorang sudah dimulai sejak dahulu kala. Ruang lingkup kehumasan atau yang dikenal dengan public relation di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 1950. Seiring perkembangan politik dan kenegaraan saat itu, pada waktu pemerintahan Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan kehumasan mulai dilembagakan
dengan nama hubungan masyarakat karena kegiatan dilakukan lebih banyak untuk keluar organisasi. Public relation di Indonesia memang sudah digunakan baik di pihak pemerintahan maupun swasta di berbagai sektor. Perkembangan humas di Indonesia terus bergulir seiring dengan perkembangan humas yang ada di Asia bahkan dunia. Yang kedua ada definisi humas. Hubungan masyarakat atau public relation adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan, serta berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau instansi dengan masyarakat. Terdapat dalam pasal 10 ruang lingkup kehumasan meliputi diantaranya yang pertama manajemen hubungan masyarakat, yang kedua hubungan kerja dan koordinasi antara lembaga, yang ketiga pengembangan analisa media dan informasi, yang keempat manajemen komunikasi krisis, yang kelima analisa pemberitaan media massa. Selanjutnya ada dalam pasal 11 manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik. Yang kedua, identifikasi kebijakan dan tata cara organisasi. Selanjutnya, manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 meliputi diantaranya yang pertama mencari, mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data dan informasi. Yang kedua menyusun program dan kegiatan kehumasan. Yang ketiga merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan. Yang terakhir dalam materi ini terdapat dalam pasal 12 yang diantaranya isinya adalah hubungan kerja dan koordinasi antara lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif antar unit. Yang kedua, hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan yang pertama, menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, menjalin hubungan kerja. Yang ketiga, menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya. Yang keempat, menjalin hubungan dengan media. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siva. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi diterangkan oleh Hilmi Rahmawati. Di sini ada pasal 13. Di dalam pasal 13 terdapat pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistematis, akurat, dan akuntabel. Yang kedua, pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik, memilih media yang lebih tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, membentukkan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. Yang selanjutnya ada pasal 14. Di mana dalam pasal 14 terdapat manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi. Yang kedua, manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf D untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing. Yang selanjutnya ada pasal 15. Pasal 15 terdapat analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf E diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa. Selanjutnya ada pasal 16 berisi tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf F diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana. Yang selanjutnya ada pasal 17. Terdapat konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf G diarahkan pada komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Selanjutnya ada pasal 18. Di dalamnya terdapat pelayanan dan penyebaran informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf H merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan, mengolah, mendokumentasikan, dan mempublikasikan informasi kebijakan. Selanjutnya ada pasal 19 berisi pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada pasal 20.
Di dalam pasal 20 berisi tentang evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10J dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang ditemukan. Yang selanjutnya materi tentang mekanisme penyebar luasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Terdapat pada pasal 21 yang berisi penyebar luasan informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kapuspen Kementerian Dalam Negeri. Yang selanjutnya terdapat pada pasal 22 yaitu tentang penyebar luasan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Terdapat pada pasal 23, di dalamnya terdapat Sekretaris Jenderal melalui Kapuspen dapat berkoordinasi dengan para pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 24 berisi tentang para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh Kepala Pusat Penerangan. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pina Saidah. Jadi ada materi tentang mekanisme penyebar luasan informasi di provinsi dan kabupaten atau kota. Yang terdapat pada pasal 25. 1. Penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh gubernur. Yang kedua, penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota dilakukan bupati atau wali kota melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah. Selanjutnya pasal 26 yang berisi ke-1 penyebar luasan informasi sebagai dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah. Yang kedua, penyebar luasan informasi sebagai dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah. Selanjutnya pasal 27 proses koordinasi dengan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dan ayat 2.